Sebelum saya lanjut ke pemateri kedua, izinkan saya membacakan sedikit ini ya, kurikulum vitae. Beliau ini namanya Pak Didik Effendi, MPD, profesi sebagai seorang dosen di IAIN Fatahul Muluk Papua. Ini ada nomornya, bisa dicatat, bisa tidak juga, 085254 078917. Emailnya didik@kotjat@gmail.com. Alamat beliau di Kompleks Masjid Al-Mu'minun Furja Puskopat, Kota Raja. Pendidikan beliau S1 PGSD Uncen tahun 2006 sampai 2010. Pengalaman beliau adalah seorang guru SDIT Permata Hati tahun 2011 sampai 2015. Dan beliau saat ini merupakan dosen IAIN Fatahul Muluk Papua dari tahun 2017 sampai sekarang. Tanpa membuang waktu lagi, Pak Didik, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Pemujaka Ustaz Amir, yang kami hormati Ustaz Harikul dan seluruh asatidz, asatidah dan seluruh sahabat-sahabat dari Pemujaka. Yang alhamdulillah pada hari ini semoga kita semuanya berbahagia karena bisa kumpul bareng. Kalau Soekarno itu mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda untuk menguncang dunia, kalau Ustadz Amir punya pemuda banyak sekali, mungkin Jayapura bisa tsunami. Kalau pemudanya seperti kriteria yang dikriteriakan dari Soekarno. Ini langkah baik menurut saya, majelis ini menghimpun anak-anak muda, karena sebuah penelitian mengatakan baiknya negara itu dilihat dari pemuda. Pemuda bisa bagus dari guru SD. Karena saya S1 S2 kan PGSD, saya ngomongnya SD. Jadi itu hari ini patut kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang murabi terbaik kita, sang imajinasi kita untuk berbahagia. Tanpa adanya Rasulullah mungkin kita tidak akan bahagia di dunia ini. Untuk itu kita senantiasa mengirimkan sholawat, membaca lisan kita dengan sholawat agar kelak kita diakui. Bukan hanya kita mengakui, tetapi kita harus diakui agar mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah diperkenalkan sehingga saya tidak memperkenalkan diri, hanya memberikan salah satu informasi bahwa apabila dari teman-teman sahabat-sahabat yang belum S1 atau belum S2, kami promosi, mumpung Ustaz ya, kami promosi ya. Baik, kami promosi bahwa di ujung gunung di Buper itu ada kampus yang namanya IAIN, yang insya Allah akan beralih menjadi UIN. Amin. Banyak beasiswa, silahkan. Kalau Ustaz Harikul tadi bisik sama saya, bisa nggak Ustaz saya ngajar? Bisa, yang penting PNS. Jadi silahkan bisa menghubungi kami. Begitu. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, saya lebih singkat daripada Ustadz Harikul. Beliau membawakan dengan kacamata Qur'annya, karena saya bukan pesantren, saya kacamata saya sendiri. Baik, saya diamanahkan untuk membawakan bahagia. Makanya saya menulis judul bahagia itu pilihan, bukan kebetulan. Sepakat? Apakah sahabat-sahabat sekalian mengatakan bahwa bahagia itu adalah pilihan atau kebetulan? Pilihan. Boleh saya dibantu untuk teman-teman siapa tahu mau berkomentar yang pegang mic. Sepakat bahwa bahagia itu adalah pilihan tapi bukan kebetulan. Baik. Boleh saya berkomentar, teman-teman boleh berkomentar, saya sepakat atau saya nggak sepakat karena saya lahir langsung jadi orang kaya, gitu kan? Sebelum saya membawa materi, saya ingin berinteraksi daripada teman-teman main HP, daripada teman-teman ngantuk,
kita berinteraksi. Baik, mungkin satu atau dua orang. Apakah teman-teman sepakat bahwa bahagia itu adalah sebuah pilihan, bukan kebetulan? Silakan. Baik, Mbak yang dari belakang. Sebut nama. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya sepakat sama para Ustadz, bahagia itu pilihan. Karena bahagia itu kita ciptakan sendiri. Bahagia itu kita bukan tentang kita harus selalu ada di atas. Karena kita posisi di bawah pun kita harus bahagia. Karena memang posisi kita Allah tahu di situ dulu. Bahagia itu dengan cara bersyukur. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki sekarang tidak masalah keadaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Seharusnya beliau pemateri di sini, bukan saya, karena sudah mengetahui konsep dari bahagia itu sendiri. Saya tidak akan membawa panjang lebar bahagia ke surga dan ke neraka. Sudah ranahnya beliau. Takut nanti malah menyesatkan. Jadi bahagia itu adalah sebuah proses, bukan sebuah kebetulan. Sehingga kalau seseorang itu belum bahagia, mungkin belum tahu jalannya. Pasti akan bahagia. Gus Bah itu mengatakan bahagia itu simple. Minum kopi, alhamdulillah bahagia. Ada yang minum kopi nggak bahagia, ada. Kayak saya ini punya asam lambung, dan minum kopi nggak bahagia. Tapi itulah sesimpel itulah bahagia. Jadi mengapa kita harus perlu bahagia? Ini jadi pertanyaan. Mengapa kita harus perlu bahagia? Karena bahagia itu adalah menyehatkan jiwa dan raga. Ketika kita bahagia, pasti kita akan bahagia. Ketika kita bahagia, pasti kita akan sehat. Jasmani kita maupun rohani kita. Karena nggak ada yang dipikir lagi dengan kebahagiaan kita. Hidup sederhana, minum kopi, besok kerja, bahagia. Daripada teman-teman kerjanya orang kaya, tetapi mikir terus. Nanti motor saya kalau hilang bagaimana? Nanti kalau istri saya yang cantik hilang bagaimana? Itu kan seperti itu. Sehingga bahagia itu sangat menyehatkan jiwa dan raga. Walaupun tadi Ustaz Tarikul mengatakan bahagia itu tidak bisa diukur. Karena setiap orang mempunyai bahagia sendiri. Orang gila itu bahagia nggak? Bahagia. Bahagia menurutnya. Nah, menurutnya gila nggak? Orang gila itu bahagia nggak? Menurut dia. Bahagia menurutnya. Nggak pernah kan teman-teman lihat orang gila itu sakit? Nggak pernah. Karena apa? Menyehatkan jiwa dan raganya. Kalau teman-teman pengen nggak sakit, ya itu. Jadi gila. Jadi bahagia itu sangat menyehatkan. Yang berikutnya, bahagia itu membuat kita itu lebih tangguh menghadapi kehidupan kita. Tidak mudah stres. Contoh, bagi teman-teman pemuda ketika patah hati langsung kemana-mana. Sehingga nggak bahagia. Padahal simpel. Sangat simpel untuk bahagia itu. Patah hati ya sudah. Memang bukan jodoh kita. Mungkin tulang rusuknya tertukar dengan yang lain. Kan seperti itu. Sehingga lebih tangguh kita. Seperti kata tadi yang katakan Gus Bah itu punya istri, gak pernah saya dibuatkan kopi. Mau saya bisa buat sendiri. Istri cukup sholat saja itu cukup. Alhamdulillah. Dan ini sama. Ketika patah hati, teman-teman patah hati, kalau nggak bahagia, pasti ujung-ujungnya tadi bahagia yang terpaksa tadi. Gila tadi. Yang berikutnya adalah bahagia itu adalah bentuk syukur. Ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah apapun bentuknya, ya bisa datang ke sini alhamdulillah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Bisa sehat itu luar biasa, bisa minum kopi luar biasa. Itu sangat kita syukuri. Kenapa saya contohkan kopi terus? Karena ketika saya sakit di Provita itu nggak bisa minum kopi, itu sengsara sekali. Sehingga ketika mau minum dan alhamdulillah, dan itu adalah bahagia yang luar biasa. Yang berikutnya adalah bahagia itu membuat kita untuk hidup bermakna. Kita bisa kemana-mana, kita bisa
melakukan sesuatu itu adalah sebuah kebahagiaannya kita sendiri. Sehingga makanya kita perlu adanya yang namanya bahagia. Nah, yang jadi pertanyaan, bahagia itu apa sih? Kalau Ustadz Arikul tadi sudah jelaskan pakai kamus bahasa Indonesia, nah, pakai Qurannya, saya ingin dari teman-teman, bahagia itu apa menurut teman-teman? Kalau orang gila tadi, bahagia adalah sesuatu yang pokoknya dia makan apa adanya, tidak sakit, bisa jalan, itu adalah bahagia menurut orang gila. Menurut teman-teman sekarang, bahagia itu apa sih sebenarnya? Apakah sekarang kita duduk di sini sudah bahagia? Atau sebaliknya, kita duduk di sini, raganya kita ada di mall. Nah, apakah itu yang disebut dengan sebuah bahagia? Baik, mungkin ada yang berpendapat bahagia menurut teman-teman itu apa sih? Baik, Mbak, silahkan. Menurut saya simpel, Ustaz. Bahagia itu ketika kita melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Ada merasa kepuasan tersendiri ketika kita berhasil melakukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Baik, benar sekali. Ketika kita melakukan dengan ikhlas, itu adalah sebuah bahagia. Kalau seandainya kita dikasih uang, ya saya kasih Ustadz Arikul Pajero. Kira-kira Ustadz Arikul ini bahagia kan atau senang? Bahagia atau senang, Ustadz? Sama keduanya. Dua-duanya kan ya? Karena calon istrinya dua, makanya ini dua-duanya. Gitu. Ada perbedaan yang sangat tipis antara senang dan bahagia. Ya. Kalau Ustadz Arikul tadi saya katakan bahwa Pajero menyenangkan, senang, saya bahagia Ustadz. Tapi kalau Pajeronya dicuri orang, Sedih ya? apakah masih bahagia? Tidak. Tidak bahagia. Ternyata bahagianya semu. Inilah perbedaan antara senang dan bahagia. Sama tadi dikatakan, ketika kita melakukan secara ikhlas, maka kebahagiaan itu adalah memuncak kepada kita sendiri. Sehingga bahagia itu menurut saya ini boleh perspektif yang berbeda-beda. Ya. Bahagia itu menurut saya adalah keadaan batin di mana seseorang merasakan ketenangan, rasa cukup, rasa bermana, bukan sekedar luapan kesenangan sesaat. Maka tadi saya contohkan ke Ustadz Arikul, ketika dapat Pajero senang atau bahagia? Nah, karena antara senang dan bahagia itu adalah berbeda. Sehingga kalau teman-teman sahabat-sahabat sekalian pada hari ini kok batinnya itu merasakan ketenangan, cukup, dan bermakna dalam kehidupannya, maka bisa dijadikan itu adalah ciri-ciri bahagia. Tetapi kalau hanya mengejar kesenangan di dalam Baku Jaga ini, mungkin tidak senang. Saya pokoknya ke Baku Jaga biar dapat kopi. Apakah itu bahagia? Walaupun itu penariknya ya. Apakah itu bahagia? Sehingga yang mengatakan bahagia dan tidak itu adalah dari diri kita sendiri. Sehingga itulah bahagia menurut saya ya. Pasti teman-teman akan berbeda dengan bahagianya. Saya akan coba membawakan bahagia menurut beberapa orang. Bahagia menurut Aristoteles ya, filosof kuno, Yunani kuno, itu mengatakan begini, bahagia itu adalah hidup yang baik. Bahagia itu adalah hidup yang baik, bermoral dan penuh makna. Simple. Ketika kita bermoral, kita hidup baik dengan tetangga, dengan teman, dan kehidupan kita itu selalu bermanfaat bagi teman, itu sudah dikatakan bahagia menurut Aristoteles di zaman dulu. Abraham Maslow dalam teorinya, bahagia dikatakan bahagia apabila seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Makan, minum, tidur. Itu dalam teori Maslow. Teman-teman bisa cek di teori Maslow, teori kebutuhan. Ketika kita bisa makan, itu sudah bahagia. Tidak usah kita untuk menunggu bahagia itu harus dengan makan dengan sate, dengan kontrol. Tidak usah. Hanya cukup kenyang, itu bahagia menurut Maslow. Zaman sekarang
saya itu kalau bahagia kalau saya makan sama Ustadz Arikul. Masa mau bahagia saja nunggu Ustadz Arikul datang. Ya. Saya mau bahagia kalau saya makan nasi goreng buatannya kok sangat mempersulit diri untuk bahagia. Bahagia simple, nggak ada nasi yang goreng masak mie. Bahagia itu menurut teori Maslow, sebuah teori kebutuhan. Bisa tidur itu adalah kebahagiaan. Teman-teman lihat banyak orang yang tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Tetapi ketika Jumatan tidurnya lelap. Ini penelitian dari Jepang. Orang Jepang itu heran. Kenapa di Indonesia itu kalau Jumatan banyak yang tidur? Karena bahagia. Ya. Makanya orang Jepang ini yang Nasrani, bukan Nasrani, orang agama Jepang itu ikut ke masjid. Duduk saat itu. Ternyata benar dengarkan khutbah tidur. Ditanya kenapa tidur? Saya kok luar biasa bahagianya di dalam masjid. Sehingga beliau masuk Muslim. Gara-gara apa? Tidur. Maka jangan salahkan kalau Ustadz Arikul khutbah saya tidur. Itu adalah kebahagiaan menurut teori Maslow. Bisa tidur. Banyak orang yang nggak bisa tidur harus minum obat, harus ke dokter untuk membutuhkan sebuah kebahagiaan. Yang berikutnya menurut Imam Ghazali, ini tadi sebenarnya mau diterangkan sama Ustadz Arikul cuma di skip karena buru-buru tadi. Saya jelaskan tadi. Ketika menurut Imam Ghazali, ketika hati bersih dan cinta dunia yang tidak berlebihan, maka itu disebut bahagia. Dekat dengan Sang Pencipta itu adalah disebut dengan bahagia. Itu menurut Imam Ghazali. Ketika kita tidak berhayal tentang dunia, apakah tidak boleh? Boleh. Nggak ada yang menyalahkan. Tetapi kalau kita berangan-angan, pokoknya saya harus punya Pajero, punya mobil, punya istri 2, istri 3, itu kan tidak akan bahagia-bahagia. Nah, sehingga inilah yang kita bisa refleksi pada diri kita, apakah kita sudah bahagia. Sehingga saya mengatakan ada beberapa ciri-ciri orang bahagia. Yang pertama adalah hatinya adalah tenang, tidak gampang panik. Ketika diterpa apapun, hati tenang. Ketika dipecat dari kerjaan, tenang. Allah lah yang memberikan rezeki. Ketika diputus sama pacarnya, tenang. Jodoh tidak hanya satu. Bahkan perempuan itu banyak daripada laki-laki. Kan begitu. Kan sekarang usia-usia rawan untuk pemuda. Usia-usia mencari jati diri untuk memperkenalkan siapa sih saya. Kok saya ditolak, terus apa sih kesalahan saya? Sehingga tidak goyang. Ketika ketemu calon mertua, "Nak, kamu tidak pantas dengan anak saya." Rapopo. Santai, tidak apa-apa Pak. Daripada saya sakit hati terus, ya kita tenang dalam diri kita. Ya, kita mengejar. Itu sudah kodratnya laki-laki. Laki-laki itu boleh untuk menyatakan cinta. Tetapi perempuan itu juga berhak untuk menolak. Ya. Sehingga dengan bahagia ini kita tenang. Ya, kita tenang. Yang berikutnya adalah ciri-ciri bahagia adalah selalu bersyukur dengan hal-hal yang terkecil apapun. Bisa tidur, alhamdulillah. Bisa makan, alhamdulillah. Sehingga sekecil apapun kita bersyukur, maka itu salah satu kategori dari kita adalah berbahagia. Jadi nggak usah nunggu yang lain, nggak usah nunggu jadi PNS, nggak usah nunggu jadi pengusaha untuk bersyukur. Bisa hidup hari ini, itu patut kita berbahagia. Dan tidak banyak mengeluh. Aduh, saya kok dipecat ya. Aduh, saya kok ditinggal ya. Aduh. Inilah ciri-ciri orang yang tidak berbahagia. Walaupun bergelimpangan harta. Walaupun titelnya itu sampai profesor. Kalau dia masih ngeluh, mungkin tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Mending biasa-biasa kayak petani itu, alhamdulillah bisa cangkul. Kan enak, nggak mikir yang lain. Teman-teman yang mahasiswa alhamdulillah nilai saya C, alhamdulillah. Kan begitu. Sehingga patut kita bersyukur dan tidak mengeluh. Yang terakhir puncaknya adalah qanaah.
Jadi qanaah ini adalah yang paling penting, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya adalah bersyukur. Baik, saya lanjut sedikit lagi. Kalau Gus Baha mengatakan begini, mungkin slide yang Gus Baha. Enggak. Menurut Gus Baha, bahagia itu simple. Ada 3. Menurut beliau, ketika kita ingin bahagia, kita harus memahami bahwa hidup kita itu singkat. Kita tidak tahu keluar ini mau jadi apa. Sehingga ketika sesuatu hal, kita ingat, oh iya, hidup kita itu singkat. Sehingga tidak perlu mencapai, saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi AABC. Untuk bahagia itu terlalu mahal, terlalu lama. Sehingga kita harus memikirkan hal itu. Yang kedua adalah, Gus Bah mengatakan untuk hidup bahagia itu tidak harus kaya, nggak harus punya apapun. Kesederhanaan. Alhamdulillah masih bisa makan ketela. Alhamdulillah hari ini saya belum makan. Masih alhamdulillah dan alhamdulillah. Ini adalah hidup kesederhanaan. Bukankah Rasulullah itu adalah suka kepada orang yang miskin dan meninggal dalam keadaan miskin dan dikumpulkan dengan keadaan miskin. Ini adalah bentuk kesederhanaan. Sehingga untuk bahagia itu tidak butuh ya, harus menunggu jadi orang. Yang berikutnya adalah kata Gus Bah, untuk menjadi bahagia jangan sering-sering melihat kenikmatan orang lain. Kita kan sering, Ustaz Tarikul punya Pajero, saya kok belum ya? Padahal saya PNS, Ustaz Tarikul enggak selesai. Enggak akan selesai kalau kita memandang di atas kita. Memandangkan kenikmatan. Allah sudah memberikan jatah kita sendiri-sendiri. Hari ini jatah kita 1000, ya 1000. Walaupun kita jungkir balik kayak apapun, kalau takdirnya 1000, ya 1000. Sehingga kita jangan sekali lagi jangan memandang dari kenikmatan orang lain. Baik, yang terakhir ada beberapa trik ya. Ada beberapa trik untuk kita bisa bersyukur, untuk kita berbahagia. Bahagia itu bisa dilakukan kalau kita bisa bahagia. Ya. Ada akronim dari bahagia. Mungkin slide yang terakhir, Mas. Satunya. Oh, nggak ada ya? Betul, nggak ada. Di slide ini nggak ada. Ada untuk bahagia itu membutuhkan bahagia. Bahagia itu ada berapa huruf sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 3 trik 7 untuk kita bisa berbahagia. Menurut saya ya. Ini pasti teman-teman berbeda pendapat. Yang pertama, bahagia bisa diwujudkan dengan bahagia. B dalam bahagia. B itu adalah kita senantiasa bersyukur. Ini agar kita memudahkan kita ada sesuatu, oh bahagia itu awalnya B. Kita wajib untuk bersyukur. Apapun yang terjadi, kita wajib bersyukur. BA, ambil hikmah. Setiap momen apapun, kita harus mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan untuk bahagia. H, hilangkan iri tadi. Iri kepada temannya. Kalau iri kebaikan tidak apa-apa. Ustaz Tarikul, saya iri. Beliau lulusan Mesir. Saya harus bisa lulusan Arab Saudi, boleh. Tetapi kalau irinya dalam dunia, itu masalah. Yang berikutnya adalah A, A, andalkan Tuhan, andalkan Allah. Jadikan Allah menjadi prioritas kita. Apapun yang kita lakukan, Allah menjadi prioritas kita. Bagaimana sesuatu itu akan dipuncakkan kepada Allah. Mau ke Bangun Jaga, prioritaskan Allah. Saya ingin mencari ilmu karena Allah. Itu dulu. Walaupun ada niat-niat di baliknya. Saya mau ke sana karena moderatornya ganteng. Itu nomor 2, mungkin kan? Nah, harus diandalkan Allahnya. Prioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan teman-teman. Kalau teman-teman di kantor, kalau memprioritaskan bosnya, pokoknya dilayani terus, pasti bosnya akan ngomong, oh iya, si A ini baik dengan saya. Nah, kita harus prioritaskan Allah dalam segala hal. G, bahagi. G adalah gali potensi diri kita.
ada apa sih dalam diri kita? Kok kita selalu gagal? Apa yang ada? Mungkin kita tidak pernah introspeksi diri bahwa kita mempunyai kelebihan. Saya selalu mengatakan mahasiswa saya begini, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru belum menemukan strategi yang tepat. Sama dengan kita. Tidak ada produk Allah itu yang gagal. Sehingga kita harus menggali diri kita. Kita itu sebenarnya apa sih? Kok saya mondok terus kok nggak jadi ustadz? Mungkin bukan itu produk yang Allah ciptakan. Jadi sekali lagi ketika kita down, kok saya nggak lolos ya? Mungkin produk Allah ciptakan bukan itu. Ya. Sehingga kita patut menggali diri kita. Siapa sih kita itu? Yang berikutnya adalah ikhlas. Apapun yang kita hadapi di dunia, patut kita harus ikhlas. Yang A, apa adanya. Hidup itu apa adanya. Nggak usah neko-neko. Kalau punyanya motor, ya pakai motor. Nggak usah gaya kita, wah saya mau ketemu mertua, saya pakai Maxim. Masalah. Ya. Apa adanya. Kalau ditolak, ya cari yang lain. Tangguh kalau kita bahagia. Sehingga kalau kita bisa menerapkan trik 7 trik bahagia dari akronim bahagia BAHAGIA, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia bukan punya apapun yang lebih, tetapi bahagia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Didi atas penyampaian pematerinya.